Pada tanggal 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapatkan informasi tentang menyerahnya Jepang pada Sekutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya dapat berita yang menggembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi, tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi, sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena telah menyerah pada Sekutu, sedangkan Sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta pada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah. Kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Rapat pun diakhiri, dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda ini. Tepuk tangan buat Pak Emai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, ada. Bapak ada di dalam. Memang ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Kalau begitu, silahkan masuk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Perihal apa itu? Begini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Jadi, otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Ya, itu benar. Dan maksud kami datang ke sini adalah untuk meminta agar segera dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya?
Mungkin akan saya usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan Indonesia. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita dapat bila kita senekat itu untuk memproklamasikan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi, untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu karena saya takut Jepang tahu tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum, kula nuwun. Waalaikumsalam. Monggo. Wah, ono apa iki rek? Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan, tetapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita rundingkan dulu secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi. Ini saatnya yang tepat untuk memerdekakan Indonesia sebelum bangsa lain datang kembali menguasai negara kita dan menghalangi kita untuk merdeka lagi. Ya sudahlah, kami akan membicarakan hal ini. Besok kalian silakan datang kembali. Baiklah kalau begitu. Kami permisi dulu. Maaf telah mengganggu. Assalamualaikum. Tuh, ibu gak disalimi ibu Bojone Bukarno kalau Bojone Bukarno kalau salami saya lho. Merdeka! Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang telah mengalah pada sekutu dan mereka ingin kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Bukankah seharusnya kita adakan dulu sidang PPKI sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya, saya juga berpikiran seperti itu. Tapi mereka tetap memaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas apa yang akan kita lakukan sedangkan para kaum muda terus mendesak kita? Kebenaran berita tersebut pun masih diragukan. Bagaimana jika itu berita palsu? Jadi kita akan turuti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu. Nanti Bu, bojone Bung Karno. Pada malam harinya, pukul 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Muhammad Hatta.
lakukan, sementara para kaum tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dengan Muhammad Hatta keluar Jakarta agar bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana jika ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Ya, bagus. Saya setuju dengan itu. Para kaum muda lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajak Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Mekaten kro segi. Manten lanang lan manten putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mencari Kang Mas ya? Oh, ya Bu, kebetulan sekali. Bung Karno. Ada apa ya? Mengapa tengah malam begini kalian susah-susah datang kemari? Ada hal yang penting yang ingin kami bicarakan. Sebelumnya kami mohon maaf. Lagi-lagi kami mengganggu istirahat Anda. Kami diutus untuk membawa Anda berdua ke luar kota. Memangnya kemana? Kerawang. Kalau kami tidak mau? Maaf Tuan, ini bukan saat yang tepat untuk berdebat. Ini sangat penting. Baiklah, kalau begitu. Sebentar, saya akan berpamitan dulu. Bu, Cie, Bu. pamit Cie. Ya, ada apa Cie. Kang Mas? Cie, pamit. Bapak pamit dulu. Bapak akan pergi keluar kota. Bolehkah saya ikut? Akhir-akhir ini saya merasakan terjadi sesuatu yang tidak enak tentang Kang Mas. Baiklah. Maaf, apakah sudah selesai? Kita harus cepat pergi. Ayo, mari. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana Bung Karno dan Muhammad Hatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Gopo. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Mau menunggu sampai kapan kita untuk merdeka? Hei, kalian ini apa-apaan? Tidakkah ada cara yang lebih halus? Nangis kok ngelunjur. Dengar Bu, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Ya, saya tahu itu, tapi jalannya tidak seperti ini. Bisa kan kalian rundingkan kembali secara baik-baik dengan kepala dingin. Percayalah, jika emosi yang kalian andalkan tidak akan berhasil. Akhirnya Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikan secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Suparto yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Muhammad Hatta dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Malik. Hei, kalian, sudahlah, lepaskan mereka. Rasanya sangat tidak pantas menahan tokoh nasionalis seperti ini. Bagaimana bila kita rundingkan secara baik-baik? Bung Hatta. Baiklah. Bung Hatta. Jadi, bagaimana, Bung? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, baguslah.
Tapi di mana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana jika kita ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia teman saya orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya dengar juga dia perwira tinggi militer. Jadi, keamanannya bisa terjamin, tempatnya strategis. Ya sudahlah, ayo kita pergi ke sana. Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Tepuk tangan ya koncone, tepuk tangan. Tepuk tangan. Mas Adli. Permisi. Ada apa ini tuan-tuan datang kemari? Apakah ada masalah? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah kabar Jepang menyerah pada sekutu itu benar? Tuan, para kaum muda terus mendesak kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya, bagus. Ini memang waktu yang sangat tepat. Begini, jika diperbolehkan, kami akan meminjam rumah tuan. Boleh. Memang untuk apa? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi. Oh ya, silakan. Mari kita buat naskah proklamasi di ruang makan. Rasanya terlalu banyak orang yang akan membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo pun cukup untuk sekedar membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya kami bisa tunggu di sini. Irsyoi Karno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi. Sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Akhirnya naskah proklamasi selesai dibuat. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan didatangani oleh Irsyoi Karno juga Muhammad Hatta. Bukan. Ngetik ceritane ngetik. Ngetik, iya zaman biyen ngetik. Nah, sekarang naskah proklamasi sudah selesai. Tapi di mana proklamasi ini akan dibacakan? Lapangan Ikada. Tidak, di situ keamanan kita tidak terjamin. Maaf, boleh saya mengusulkan bagaimana bila di rumah saya? Ya, itu bagus. Ya, saya juga setuju. Iya, bisa. Di sana aman. Akhirnya proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Irsyoi Karno pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Semua bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Suhut tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Mepet yo. Bojo kok. Permisi Tuan, apakah akan ada proses pengibaran bendera merah putih? Tentu saja harus. Itu merupakan lambang negara kita. Tapi benderanya kan tidak ada. Apa? Baiklah, akan ku perintahkan Fatmawati untuk menjahitkan bendera sekarang juga. Tolong panggil dia. Ibu. Iya. Ada apa, Pak? Mengapa tiba-tiba memanggilku? Tolong jahitkan kain merah dan kain putih menjadi satu. Sekarang juga untuk menjadi bendera. Apa? Sekarang? Baiklah, akan aku usahakan.
Fatmawati pun menjahit bendera merah putih dan mereka semua mempersiapkan pengibaran bendera pula. Nang tiangin di Maaf, Bung. Apakah acara proklamasi ini sudah bisa dimulai? Ini sudah jam 9:30. Oh, iya. Mari kita ke depan. Soekarno pun membacakan pidatonya sebentar dan membacakan naskah proklamasi. Suhud dan Latif pun mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Engkau, hei pemuda-pemudi yang ada di sini, sekarang mengerjakan investment. Kerjakanlah pekerjaanmu itu sebaik-baiknya. Kerjakanlah sebaik-baiknya, oleh karena apa yang kau kejar sekarang ini ialah ilmu. Dan ilmu itu bukan untukmu sendiri, tetapi ialah untuk anak cucumu, untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk tanah air Indonesia, untuk negara Republik Indonesia. Maka, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, jikalau kita semuanya berkumpul di sini, kenangkanlah akan hal itu. Kenangkanlah bahwa sebagai tadi ku katakan, korbanan-korbanan kita telah berat sekali. Laksana semua orang-orang bangsa Indonesia yang sekarang terkubur di taman-taman pahlawan, semuanya menunggu-nunggu akan kedatanganmu kembali, agar supaya kamu nanti dapat memberi sumbangan kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Cek.